saya Itana Sution. Selamat lebih kurang 30 menit sampai 45 menit ke depan. Kita akan mengulas profil tentunya yang inspiratif dan banyak pencapaian yang bisa dijadikan motivasi untuk kita biar bisa jadi manusia yang lebih berkualitas, ya kan? Nah, Tribuners, menjadi seorang pebisnis, sosok yang satu ini harus tentunya fokus terhadap perencanaan ataupun pengembangan usaha dan kekuatan mental. Itu kuncinya, ya kan ya. Dan tentunya agar bisa jadi untuk mengaktualisasikan diri menjadi lebih baik dan menginspirasi buat orang sekitar, dan tentunya berguna ya buat pengembangan jaringan bisnis. Apalagi kalau bisnis ini dijalani sewaktu muda, tentunya full ide kreatif yang out of the box, yang bikin wow, kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya, yang tidak terpikirkan tentunya oleh orang banyak gitu. Dan saya mengutip dari pebisnis sukses dari Indonesia, Bapak Ipo Santosa. Dia bilang, memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu, itulah kuncinya dalam bisnis. Makanya dalam berbisnis itu ya memang harus perlu upgrade diri, upgrade ilmu segala macam. Dan Tribuners pengen tahu lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari seorang pebisnis muda yang mencoba peruntungannya melalui awalnya dari usaha camilan dan akhirnya bermanuver menjadi bisnis percetakan yang tentunya membantu UMKM dalam meningkatkan penjualan. So it's tea time with Muhammad Solihin. Studio Tea Time hari ini sudah kedatangan kita ownernya dari Medan Cetak Kemasan, Bang Muhammad Solihin, atau aku panggil Bang Hin aja. Bang Hin aja ya. Iya. Wah, apa namanya, panggilan yang kayaknya unik gitu ya Bang. Iya. Hin gitu ya. Orang biasa Bang dipanggilnya depannya atau nama awalnya seringannya. Iya. Kalau Hin itu orang terdekat atau gimana? Nah, kalau Hin itu enak aja nyebutnya tuh. Oke, atau nama panggung ya? Jangan ya. Oke, apa kabar Bang Hin? Alhamdulillah baik Kak. Kesibukan apa nih sekarang nih? Ya kalau kesibukannya ini Kak, kita memenuhi kebutuhan klien kita ya. Rata-rata kebanyakan memang pengusaha juga gitu Kak. Oke, support UMKM ya. Yes, benar. Supaya bisa meningkatkan penjualan tentunya melalui bisnis kemasan ini ya, Iya, kayak gini Kak. ya. Bang Hin, kabarnya dulu sempat sebelum menjadi pebisnis cemilan, Iya, ya kan, pengusaha cemilan, Heeh. sempat ada kegiatan lain. Apa itu? Boleh diceritain ke kita lah. Oh, kalau untuk kegiatan memang kita kan dulu bekerja ya. Bekerja itu kurang lebih udah 10 tahun bekerja di perusahaan-perusahaan. Wow, 10 tahun ya? Iya. Udah banyak pengalaman tentunya. Pengalamannya itu karena kita karyawan juga dulu basicnya, jadi kerjanya berpindah-pindah selama 10 tahun gitu. Oke, nggak tetap ya? Oh, nggak ya, masih karena ada alasan tentunya pindah. Sampai seketika di tahun 2014 itu saya pribadi menggelutin usaha cemilan, dagang cemilan gitu. Setelah 10 tahun jadi Karyawan swasta, iya. akhirnya berpindah ke usaha cemilan. Iya, hijrah lah gitu ya. Pengen hijrah. jadi pengusaha gitu. Pengen jadi bosnya ini sebenarnya. Ya kan? Iya. Terus gimana, Bang? Nah, ya kita gelutin selama dari 2014 sampai 2019 akhir. 5 tahun lah lebih kurang ya. Ada lebih kurang 5 tahun kita menggelutin usaha jual cemilan. Nah, itu dia. And then 2019 berarti ya? Sampai 2014 sampai 2019. Dan kemudian ya kan, nggak puas kayaknya ya Bang Hin cukup sampai di situ jadi seorang pedagang lah kita bilang ya, karena masih istilahnya UMKM ya, karena pengen menjadi sesuatu yang bisa dikategorikan pebisnis. Kenapa? Karena pasti orang bergantung sama dianya. Banyak UMKM bergantung sama yang, kalau pebisnis kan gitu bisa, skupnya lebih luas kan gitu ya. Nah, bermanuver menjadi bisnis percetakan, itu gimana ceritanya berpikir sampai ke situ? Nah, enak juga jualan Bang. Jadi sambilan waktu kita jual cemilan, nah di saat itu kan saya juga selaku UMKM nih, sampai sekarang masih UMKM juga ya, masih ada kaitannya dengan UMKM, karena produk itu juga masih dijual sampai sekarang. Nah, saat itu kita kan ingin upgrade soal kemasan nih, karena berjualan produk itu kalau kemasannya gitu-gitu aja, ya kan nggak ngangenin jadinya, orang cepet bosan. Kurang menarik gitu ya? Kurang menarik. Karena kita selaku UMKM ini kan kiblatnya melihat market modern tuh ya, kemasan-kemasan mereka tuh menarik gitu. Jadi
pada tahun 2018 itu saya coba nih gimana produk saya itu punya kemasan yang menarik. Oh, berawal dari produknya Bang Hin dulu? Iya, gitu ya? Oh, berawal dari gitu. produk saya sendiri. Oke. Gitu. Dan selanjutnya mencoba ke bisnis percetakan karena pengen apa ya, meningkatkan penjualan buat UMKM lain ya. Berarti bisnisnya Bang Hin yang awal tuh benar-benar mendongkrak sekali penjualan karena kemasan atau gimana? Iya, jadi faktor-faktornya itu banyak. Tentang bagaimana cara kita meningkatkan penjualan tidak hanya dari segi kemasan aja, melainkan dari gimana kita mempromosikannya gitu kan. Oh iya sih. Nah, jadi tapi kan pandangan pertamanya itu dari kemasan. Nah, terkait kemasan sendiri, memang pada saat itu kan saya melihat di Medan ini, di kota Medan kita ini, melihat untuk percetakan kemasan yang saya butuhkan pada saat itu kan belum ada, sehingga saya harus memesan dari luar Sumatera, di Jawa ya kan. Oh ya, kebanyakan. Nah, jadi ada kesempatan sampai saat ini, alhamdulillah saya bisa bermanuver menjadi percetakannya kemasan untuk membantu teman-teman UMKM sama seperti saya gitu. Biar nggak jauh-jauh ya. Iya. Kalau perlu ngeliat langsung proses desainnya gimana, ya kan Bang. Terus hasilnya gimana? Kalau bisa komplain langsung nih ada bosnya. Jadi kalau jauh komplainnya susah ya Bang. Apalagi dari telepon ya kan susah. By the way, Bang Hin, menjadi seorang pebisnis, apa dulu pernah diangankan atau dicita-citakan? Kalau cita-cita pembisnis, ya pastinya ya. Oh ya, berarti dari memang sudah di plan kayak aku pengen jadi pebisnis gitu ya? Karena dulu waktu masih kerja juga kan mikirnya mau sampai kapan bekerja terus kan gitu kan. Nah makanya waktu 2014 itu udah beranikan diri untuk berwirausaha tanpa harus bekerja sama orang lain. Nah malah angan-angannya ke depannya banyak menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Bagus, mantep ya kan. Ternyata selain berjualan atau transaksi ya kan, jual beli, ya itu tadi ada manfaat lainnya ya, supaya terbukanya lapangan pekerjaan. Benar. Pemerintah Bang bagian dari pemerintah juga ya. Oke, berarti cukup lama ya Bang ya, udah dari 2014 ke 19 sudah bisnis cemilan dulu, 19 sampai sekarang sudah bermanuver pindah ya kan Bang, menjadi skop bisnis yang lebih besar. Dan Tribuners pasti pengen lihat nih, aduh bisnisnya Medan Cetak Kemasan ini kayak mana sih? Nah, kalian lihat dulu video berikut ini sambil kita nge-tea time ya, ngobrol aja dari tadi kita mau ngeteh dulu. Setelah yang satu ini, happy watching!
Buat kamu yang pengen usahanya semakin laris dan mudah dikenal, bisa cetak kemasan di sini. Instagramnya Medan Cetak Kemasan. Free design, free ongkir. Nah, Tribuners, balik lagi ke Studio Tea Time Tribun Medan. Ya kan, Anda lihat ya, banyak tentunya ya kemasan-kemasan yang sudah diproduksi oleh Medan Cetak Kemasannya punya Bang Hin ini. Dan kelebihannya apa nih Bang? Cetak di tempat Abang. Oh, kalau benefitnya atau kelebihan yang kita tawarkan ke klien kita ataupun konsumen kita ini, pertama dari segi efisiensi waktu ya. Karena pengalaman saya dulu waktu punya usaha itu cemilan dan menggunakan kemasan seperti ini, ya kan? Nah, itu yang jadi efisiensi waktunya kadang nggak kena dengan kita. Pengiriman dari Jawa itu bisa memakan waktu sampai dengan 3 minggu. Wow. Dari produk udah jadi, kemasan udah jadi, Iya. sama dengan pengiriman itu memakan waktu 3 minggu. Itu proses transfer pengiriman aja 3 minggu, bro. Kalau misalnya produksinya ini sendiri biasanya berapa lama, Bang? Produksinya 14 hari, untuk pendistribusiannya sekitar 4-5 hari, dikalkulasi sekitar 3 minggu. Oh, totalnya 3 minggu. Oh, Nah, ya ampun, lama itu yang ya. menjadi kadang di kita ini, di Medan ini, ataupun di Sumatera ini ya, menjadi kendala ya, salah satu kendala. Itu dari efisiensi waktu. Kemudian dari segi harga ya. Kalau harga mungkin relatif, kita buat harga itu yang relatif hampir ya 11-12 lah sama di Jawa gitu. Nah, itu yang kadang orang berpikir, kenapa yang di Medan ini ya khususnya, kenapa harus jauh-jauh kalau Iya, di benar. kota kita ini ada. Nah, itu dia. Oke, selain itu ada kelebihan-kelebihan lainnya yang bisa buat UMKM menjadi tertarik. Aku cetak di Medan Cetak Kemasan lah, ada free design ya? Iya, iya. Jadi, benar nggak sih? iya benar. Jadi tagline kita untuk saat ini memang masih free design dan free ongkir ya untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh tentunya. Bang, kalaupun pesan banyak free ongkir juga, Bang? Iya, free ongkir. Iya, gitu. ekspedisi Abang sendiri apa gimana? Jadi itu salah satu promosi yang menunjang untuk usaha saya. Iya. Kita kasih kelebihannya, kita kasih. Support sesama UMKM lah gitu Iya, kan benar, ya. benar, Oke. benar. Dan ngomong-ngomong, ini kan banyak nih Bang, aku lihat jenis Iya, kemasannya mulai dari ukuran pasti ya kan, dan ada yang kayaknya ini sudah di seal atau di segel langsung, tapi ada yang itu pakai zipper ya. Pakai zipper ya. Itu bedanya apa nih Bang? Kenapa harus ada yang pakai zipper? Kenapa yang ini enggak? Oh iya, iya. Ini saya ambil contoh aja, salah Ini satu ada contoh. zippernya. Ini yang ada zipper ya. Hati-hati. Misalnya ini yang ada zipper dan ini yang tidak ada Tidak zipper ada. gitu kan. Fungsi daripada zipper ini adalah untuk merekatkan supaya produk yang di dalam itu masih bisa dikonsumsi lagi ya. Oh, berarti untuk pemakaian yang Misalnya gini. berulang-ulang. Iya. Misalnya gini ya, produk yang lebih sering yang menggunakan zipper ini adalah produk-produk seperti bubuk Oke. teh ataupun bubuk jahe ataupun bubuk kopi ya. Oke, iya benar. Keseringan mereka rata-rata tuh konsumen menggunakan ini. Gitu. iya. Beda sekali dengan kayak snack ya. Kalau snack kita lebih merekomendasikan tidak perlu pakai zipper lock. Karena sifatnya kan kalau snack Sekali ini duduk habis, Bang. snack ini sekali makan habis gitu ya Iya, kan. benar-benar. Mana Nah, nih Bang contohnya? Contohnya ini jamur stik tiram jamur lagi tiram kan? nih. Tuh. Nih. Nah, ini Walaupun cukup besar ya kan? Iya. Walaupun cukup besar, tapi namanya snack, Iya. nggak sampai 1 hari udah habis. Iya, Jadi nonton kita drama Korea di sini. kita rekomendasikan memang tidak usah pakai zipper lock gitu. Oke. Karena apa? Karena si konsumen tadi ataupun owner daripada cemilan ini, dia kan pasti melihat cost biaya pengeluaran dia untuk kemasan kan. Karena ada perbedaan di segi harga sih. Dari segi harganya berapa perbedaannya? Selisihnya kurang lebih Rp1.000. Oh, lumayan ya Iya. Bang untuk satu piece gini ya. Iya, dibandingkan dengan zipper lock itu selisihnya Rp1.000. Oh gitu, Iya. gitu ya. Tapi Bang, ada maksudnya ada nggak kualitas-kualitas dari ini sendiri yang walaupun sama-sama nih tidak pakai zipper, tapi Iya. beda nih kualitasnya ini sama ini gitu. Ada nggak Oh, pembedaannya? ada. mana Ini tuh? sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Nah, di sini ini ada kemasan standing pouch. Kita samakan aja ini Sama hampir ya? rata-rata ini kan standing pouch. Iya benar. Ini juga standing pouch. Ini ada yang polos, ya kan, plastik biasa.
ini ada yang metales plastik, metales campur plastik, dan yang saya buat ini, yang kakak lihat sekarang, nah ini adalah paper metales. Jadi penggabungan paper dengan metales. Oh gitu. Adapun satu bahan lagi yang dia dari aluminium. Wah, kenapa tuh pakai aluminium tuh? Nah, Mana tuh? Ada nggak contohnya nih? Boleh dibantu. Nah, ini ada di bawah. Ini dari bahan aluminium. Oke. Nah, ini kakak bisa lihat. Bedanya mana? Dilihat dari bawahnya ini kali ya, Bang ya? Ya, dari warna, Kak. Kelihatan dari yang ini metalized, ini aluminium. Oke. Secara fungsi sama. Hanya kalau aluminium dia membuat daya tahan produk makin lebih awet lagi. Oh iya, makanya cocok untuk produk apa nih Bang kalau yang aluminium Bang? Dan untuk produk-produknya sama seperti kopi, seperti yang dilihat sekarang ini kopi. Nah, ini kopi ini menggunakan aluminium foil dalamnya. Jadi produk di dalam semakin lebih awet lagi. Terjaga kualitasnya. Oh bener, kopi kan memang ya kalau udah kebuka segala macam kayak aromanya hilang, nggak enak lagi khawatirnya. Benar. Iya benar kakak. Tuh, tapi dalam segi harga memang jauh lebih tinggi lagi. Kayaknya ini yang paling ininya ya, harganya rate-nya lebih tinggi ya dari yang lainnya gitu ya. Dari segi bahan dia udah lebih kualitasnya lebih bagus lagi. Benar. Tapi yang paling banyak pesan sama abang nih kira-kira kemasan yang jenis mana nih Bang? Untuk sejauh ini, selama saya buka usaha percetakan kemasan fleksibel seperti ini, kebanyakan kan kita UMKM ya. Memang saya pun menargetkan ke UMKM supaya UMKM ini naik kelas. Iya, kan? Aduh, program pemerintah lagi nih. Jangan-jangan. Iya, dengan kemasan menarik begini, dengan di branding sendiri gitu, dengan ada penuh warna-warna gini. Ya, kebanyakan rata-rata itu UMKM tuh cetak kemasan yang penting udah tercap aja logo mereka ataupun brand ataupun gambar mereka. Nah, soal harga itu biasanya mereka mencari yang lebih efisiensi. Jadi saya tawarkan yang kemasan seperti ini, kemasan paper metalized. Paper metalized, ya kan? Oh iya benar-benar. Nah ini lagi ya kan agak-agak keren gitu ya. Agak-agak ya, aku kok tanggung kali menilainya. Keren lainnya. Dimsum biasanya kan Bang pakai pakai mika, pasti mika ya. Biasa aja gitu ya kan. Tapi ini sudah pakai standing pouch yang di-seal, yang disegel, supaya apa nih Bang? Kan orang langsung makan juga nih Bang. Kenapa nggak pakai mika aja orang belinya? Jadi yang saya tahu dari konsumen saya yang cetak kemasan ini, ya kan. Jadi dia katanya selain jual pakai mika, adapun dia yang jual udah setengah matang produknya. Jadi dia butuh kemasan yang fleksibel, yang singkat lah, cepat gitu kan. Jadi dia pesan kemasan ini gitu. Oke, karena ini nih yang salah satu ini aku kenal nih produknya nih ya. Dimsum nampilin. Nah ini udah laris sekali ini ya, orang nggak bakal kalau bisa nggak usah pakai kemasan lah Bang, mau langsung dimakan katanya. Tapi enggak ya, dari sini mungkin bisa untuk penjualan di supermarket mungkin ya Bang ya. Fungsi dari kemasan ini sendiri untuk meningkatkan daya jual. Benar-benar. Jadi orang tuh udah tertarik dulu awal istilah pandangan pertamanya ya kan, nggak jadi cinta aja, tapi pandangan pertamanya udah menarik. Terus ketika sudah dibeli baru tahu rasanya, baru akhirnya repeat order kan gitu ya. Kadang-kadang orang kalau dari kemasan kurang menarik orang nggak akan mau beli gitu ya. Jadi kan gini, apalagi selain kemasannya udah menarik, rasanya enak. Iya, makin orang. Pasti repeat order kan? Iya, tapi kan kalau kita rasanya enak tapi belum, maksudnya kemasan nggak menarik kan belum tentu beli kan belum gitu tentu. Ya. Memang itu kayaknya kunci yang pertama tuh Bang. Kunci pertama dulu, abis itu rasanya enak, marketingnya bagus, nah udah. Jadi itu UMKM gitu kan ya. Walaupun kemasan ini dia seperti iklan juga sih, ya kan? Oh iya, benar. Walaupun bisa dibilang iklan 0, sekian detik, tapi itu bisa merubah mindset kita yang tadinya belum beli menjadi beli. Iya. Jadi fungsinya dari kemasan itu tadi ya selain tadi membuat daya tahan produk lebih lama, juga bisa menjadikan branding produk itu sendiri. Iklan sendiri gitu. Apalagi zaman sekarang Bang, kan anak-anak milenial, ibu-ibu milenial pun banyak kan. Kalau mau makan tuh foto dulu, ya kan. Kalau di fotonya kemasannya cantik ya kan, mau masak nih gitu ya, misalnya ibu ya. Ih cakep nih ya kan. Jadi orang pun kepentingan sosial media. Iya, benar Kak. Benar kan? Nah, Bang, tapi kan Bang berarti Abang mengawalnya 2019 ya? Iya, nah, untuk memulai awalnya. Iya, itu kan di 2019 akhir mau 2020 bulan Maret ya kita Covid masuk ya. Nah, itu kan baru pandemi itu Bang. Sampai sekarang. Nah, gimana nih Bang? Abang cara survive-nya Abang
Iya, selama lebih kurang 2 tahun lebih ini. Jadi sebenarnya usaha itu kan kita mulai dari agen ya awalnya ya. Agen itu gitu. agen ini saya kasih tahu dari mulai saya sampai bisa Sejarahnya Bang ya. sejarahnya percetakan ini dari mulai agen di 2018 sampai 2020 itu masih gitu kan. Oh gitu. Masih pada saat pandemi ya itu ya, udah masuk pandemi itu masih, hanya saja ada yang berbeda di saat pandemi kita ada peningkatan orderan. Oh. Nah, jadi kenapa? Karena banyak orang kan jualannya online. Benar, beralih ke marketing online gitu ya. Menjualnya dari online, dari toko online, dari mana lah. Dan mereka butuh kemasan yang menarik untuk membuat daya tarik. Gitu. Benar. Oh, malah di pandemi lagi naik-naiknya gitu ya. Iya, dari situlah ada keinginan untuk memproduksi sendiri, gitu. Gitu Kak. Berarti ternyata di pandemi ada sedikit yang bisa kita ambil pelajaran Iya, ya bahwasanya pelajarannya. kan. Iya. Nggak semua jadikan kita ngedown, tapi kalau kita bisa lihat celahnya bisa jadi peluang. Iya. Tentunya Bener. ya, karena kalian stay at home butuh makanan ya kan. Kalau penjualnya juga kurang ide untuk menyajikan jualan secara menarik kan nggak kebeli juga. Iya. Bener Makanya ya, saya support banget, saya dukung banget sama teman-teman di UMKM yang memang dia produknya udah enak, ya kan, kemasannya menarik, dan satu lagi yang terpenting adalah berani beriklan. Iya. Karena kalau udah makanannya enak, kemasannya menarik, iklannya belum berani, bagaimana masyarakat tahu gitu kan? Nggak dikenal sama orang gitu ya kan, dan inilah iklan beberapa detik. Iya Bang. Ya saya ngebayangin seperti saya juga beriklan, kan gitu kan. Bila mana saya tidak beriklan, bagaimana sekian 3 juta lebih ya penduduk Kota Medan mengetahui kalau saya bisa membuat cetak kemasan kan gitu. Nah, gitu juga buat teman-teman UMKM di manapun berada. Jadi saran saya, udah produknya enak, kemasannya menarik, jangan malas beriklan. Iya, wah itu 3 poin penting itu ya Bang Iya. ya. Dan Bang, kalau untuk di Medan sendiri bisnis percetakan ini selain Abang ada nggak kompetitor lainnya yang atau Abang satu-satunya nih? Untuk saat ini memang saya juga kan riset dari awal mulai perjalanan saya itu memang untuk jenis percetakan kemasan fleksibel atau katakan standing pots seperti ini itu baru saya gitu kan. Keren ya anak muda satu ini ya kan ya. Yang pertama di Medan ya Bang ya? Iya. Masih ngeklaim Medan ya? Sumatera Utara belum lihat-lihat ya? Belum bisa meyakinkan pasti ya. Karena belum masuk kan, siapa tahu ada di pelosok-pelosok sana. Iya, siapa tahu ada di daerah-daerah ya. Iya, dan bahkan harganya 11-12 Bang, sama yang punya Pulau Jawa. Sama di Jawa 11-12 gitu. Iya. Jadi konsumen itu tinggal memilih aja gitu kan, efisiensi waktu. Apalagi di kita kan tadi free ongkir ya. Benar. Dan belum tentu di Jawa nanti bisa sama kan gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan itu tadi Kak. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi ada free design juga nih dari Abang gitu kan. Kira-kira konsep apa nih yang bisa Abang tawarkan, atau ada meeting dulu sama klien sehingga bisa ngedesain suatu produk dan akhirnya bisa meningkatkan nilai jual dari produk itu? Iya. Gimana nih desainnya Bang? Dalam hal apa ide Abang sendiri atau barengan atau gimana? Dalam hal desain tentu saya pertama kali menawarkan di calon klien saya ini adalah gambar produknya dulu. Oke. Karena dari kualitas gambar produknya kalau tidak menarik gitu, itu nanti mempengaruhi sama tampilan kemasannya. Foto produk. Foto produknya, Oke. gambar produknya. Maksudnya kan ini banyak nih selain foto produk nih, misalnya ini aja kan, ini ada dimsumnya. Iya. Tapi kalau masalah logo ini Abang, memang berarti yang sudah ada tentunya ya? Kalau logo memang kita kan tidak menerima saat ini, belum menerima jasa pembuatan logo. Oh gitu. Logo tidak, tapi kebanyakan sih konsumen kita memang dia udah punya logo tersendiri yang kita masukin ke desain full kemasannya. Oke. Seperti ini. Ini logonya ini dari klien, dari konsumen yang mempunyai usaha ini, ya kan? Dan ini memang kebetulan gambarnya juga gambar dari dia. Real pic-nya Real gitu ya? pic-nya, iya. Oke. Itu sih yang selalu kita tawarkan. Benar. Nah,
Jadi di lain dari ini di belakangnya kayak komposisi warna merah hitam ini juga. Ini masalah ini Kita tawarkan ke dia juga. Oke, dari ide-idenya abang lah gitu ya dari kan? ide saya dan ide dia gitu kak. Ide Iyalah. konsumen sama seperti ini. Nih dia kebetulan suka warna pink ya. Iya, tapi memang cute sekali ya. Ini ya kan, stik jamur tiram ya. Ada pink, ada kuning. Memang perpaduan warna ini kan bang. Iya. Kalau nggak istilahnya kalau salah-salah tabrakan juga aneh gitu kan ya. Iya, Kak. Tapi ya ini memang merah hitam memang bagus ya. Apalagi nih, ini juga kan yang aku bilang aku kenal kan ini. Iya. Dia selalu dominan warna hijau. Iya warna hijau. Jadi hijau ya. Ada hijaunya. Oke, dan abang tambahkan ada warna nggak kira-kira? Ada nggak yang kira-kira abang tambahkan sendiri tanpa? Nah seperti ini produknya dari Kampung Nelayan ya. Iya. Bakso. Iya, yang kemarin juga baru naik berita saya lihat di Tribun ada ya naik berita ya. Oke, ini dia ya. Ternyata ini peresmian dia. kerjasama ya, binaan dari kampus Universitas Microscale. Nah ini punyanya anak-anak mahasiswa Microscale. Wah, bukan main makanya ya. Kemasan yang mereka cetak untuk binaan mereka di Kampung Nelayan Medan Belawan sana. Oh gitu. Nah, anak-anak muda sekarang kreatif. Jadi anak-anak muda sekarang sangat-sangat kreatif loh kak. Iya benar. Mereka membantu ibu-ibu di sana yang tadinya kemasannya kayak gini. Hanya plastik polos. Iya, ditempel stiker. Benar, kurang menarik ya. Sekarang benar. udah jadi gini gitu. Iya. Wah, anak-anak muda sekarang ya. Aku masih muda sih, aku kreatif juga. Oke, bang. Tapi bang, kalau untuk traffic orderannya abang ini sendiri ada nggak waktu-waktu tertentu? Misalnya lagi order banyak banget, ada pas kapan tuh? Waktu kapan tuh? Ya alhamdulillahnya waktu di bulan-bulan sekarang. Bulan sekarang ya? Oh akhir tahun maksudnya? Iya maksudnya udah 2 bulan terakhir ini ada peningkatan. Oke, iyalah ya karena kan bang orang lihat contoh-contohnya ya bang. Iya. Dan itulah gunanya beriklan. Iya bener kak. Ya benar ya kan. Bang tapi ada nggak sih tantangan tersendiri untuk mengembangkan bisnis seperti ini? Oh, tantangannya tentunya ada kak. Apa itu? Tantangannya ya saat ini kan kita bahan bakunya masih dari Jawa. Oh gitu. Iya. Plastiknya. Iya gitu bahan bakunya metalisnya ini ya. Metalisnya. Masih dari Jawa. Itu yang menjadi tantangannya adalah pendistribusian dari Jawa ke Medan itu memakan waktu. Ya itu tadi ya. Tapi istilahnya udah bisa diatasi ya bang tentunya bang. Sudah di stok dulu dong ya kan bang. Iya. Banyak ya kan. Oh iya ini kapan ya di Sumatera bisa produksi kayak gini ya? Itu yang kurang tahu. Abang lah sendiri yang produksi. Pabriknya di sana. Oh, pabriknya di sana. Emang atau abang bisa kembangkan kan gitu ya? Bang tapi ada nggak sih selama menjalani bisnis ini mulai dari bisnis cemilan lah ya kita bilangnya karena abang berbisnis dari cemilan sampai sekarang bermanfaat ke bisnis percetakan kemasan ini ada nggak pengalaman-pengalaman berkesan gitu yang bisa di-share ke kita? Oh, pengalaman berkesannya ya malah saya petik hikmahnya gitu. Jadi dari produk yang saya pernah lakukan, saya pernah produksi, saya menggunakan plastik begini nih. Saya tempel bukan stiker waktu itu ya. Jadi kertas fotokopi. Ya ampun hemat kali ya Tribuners ya sumpah. Ya, kertas fotokopi. Saya masukin dalam. Waktu itu kan saya jualnya sampai sekarang tuh masih ya. Iya. Kue bawang. Kakak tahu kue bawang? Tahu lah bang. Mana ada di sini ya. Oke. Nah, itu saya tempel bukan ditempel tapi dimasukin kertas berarti fotokopi. Double plastik dong? Waktu itu enggak. Pertama kali usaha. Jadi waktu itu saya masih awam. Hemat packaging abang ya? Bukan hemat. Jadi minim. Minim budget. Bener-bener. Oke. Nah, sampai saya upgrade itu ke sini gitu kan. Nah, masih sama-sama tapi udah beginian gitu kak. Nah, saya tempel stiker gitu. Istilahnya lebih naik kelas ya kan daripada ini. Iya, saya tempel stiker. Nih nggak ada contoh stiker, tapi yang pastinya saya tempel stiker. Jadi produknya kelihatan kan gitu. Seiring berjalannya waktu, saya itu lebih transparan ya bang, di yang bagian depan saja nih ya? Iya, gitu. Oke, oh iya bisa. Produknya masih tetap nampak. Iya benar-benar. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu juga kan, saya melihat di salah satu minimarket gitu kan, kenapa banyak produk-produk itu yang jarang jarang terbuka malah tertutup semua gitu. Dan mereka ada desainnya gitu kan, ada gambar-gambarnya gitu kan.
Terus saya berpikir suatu saat nanti saya bisa seperti itu. Nah, itulah saya cari tahu. Jadi dari apa yang udah saya alami ini, saya malah memetik hikmahnya. Kalau sebenarnya kesuksesan itu adalah proses gitu Iya, kan. benar lah. Proses ya kan. Prosesnya. Karena dari nol tadinya Iya, kan, benar. dari nol. Dari yang hemat sekali, Iya. ya adalah dikit modal, Sampai saya memiliki sampai akhirnya yang keren di sini. sampai saya menggunakan kemasan seperti ini, dan sampai sekarang saya malah membantu UMKM untuk punya kemasan seperti ini. Ah, itu dia. Tapi dulu bisnisnya udah yang keripik tadi, apa bang? Kue bawang. Kue bawang tadi? Masih ada? Masih. Oh, Kakak mau? mana nih? Nggak ada nih. Desa ada testing food di sini. Oh iya. Nggak ada. Oh ya, Bang, nanti janji ya, Bang, saya ya. PR ya. PR saya Iya, nanti ya. di belakang aja ya, di belakang Iya, aja. biar kita lihat nih kemasannya si ownernya sendiri kayak mana nih. Wah. Orang lain aja dibuat kemasannya keren ya kan, tapi keren juga pasti ya kan. Sama lah ya kan bang. Sama. Nanti abang kurangi grade-nya enggak ya? Enggak, Oh, sama, bagus ya sama. tetap ya. Oke, tapi bang di bisnis ini sendiri pernah nggak ada titik terbawahnya bang? Dalam Atau bisnis, nyaman-nyaman aja bang selama ini? kalau yang keripik tadi ya. Oh, keripik tadi ya? Keripik tadi titik terlemahnya adalah pada saat di usia usaha saya tuh 5 tahun, Oke. saya nyadar selama ini saya nggak berani beriklan. Oh. Saya kurang pandai promosi, bukan pandai sih sebenarnya, balik ke niat ya. Saya menunda-nunda untuk beriklan. Nah, kalau promosi secara offline mungkin sudah dilakukan. Tapi yang online kayak seperti media, seperti ke Tribun ini loh. Iya gitu lah, ini kan juga memperkenalkan produknya bang Hil. Nah, selama 5 tahun tuh saya rasakan memang dampaknya yang Iya, membuat benar kan, usaha ya, saya tuh jalan di tempat waktu itu. Oh, dan akhirnya nyadar bangun dari mimpi nih bang. Bangun dari mimpi. Oh, karena bukan di Rukia ya, nyadar. Bener. Nah, jadi dan di saat ini saya menggeluti usaha kemasan. Saya nggak mau melakukan hal yang serupa pada saat 5 tahun yang lalu. Iya. Nah, makanya di kemasan ini baru berjalan 1 tahun, saya udah berani untuk mencoba beriklan, gitu. Nggak apa-apa bang, istilahnya pede aja dulu, yakin aja dulu gitu kan ya. Iya. Tapi kan kalau di bisnis percetakan kemasan ini nggak pernah di titik yang nggak enak kan, enak terus di sini ya. Di titik nggak enak mungkin awal-awal ya. Oh, kenapa Iya, tuh bang? karena kita ada tantangannya gini. masalah? Karena kita kan cetaknya ini autodidak nih. Oke. Autodidak, ya kan. Jadi ada pengalaman memang konsumen yang cetak, terus kita buat salah ternyata gitu. Wah, tapi sudah cetak? Sudah. Berapa banyak? 2000 piece. Wow, rugi ya. Iya. Serius? Iya. Jadi dan akhirnya solusinya gimana? Ya solusinya kita cetak ulang, gitu. Ah, ternyata bukan win solution itu, memang Memang tanggung jawab gitu. Tanggung jawab mengakui kesalahan ya bang. Iya, Ih, jadi kita profesional ya, kita nggak kasih dia yang memang real, hasilnya bagus gitu. Dan akhirnya yang tidak terpakai ya kita bilang itu ya. Masih ada. Mau kakak? Janganlah, itu sudah ada brand lain, aku Iya, gimana iya jual? juga. Waduh. Tapi itu pelajaran ya bang. Pelajaran. Harus lebih. Ya, alhamdulillah sekarang kan dengan belajar meningkatkan kualitas. Ya, sama seperti desain juga. Desain kan kita untuk saat ini masih saya. Oh, desain langsung abang nih? Iya, cuman kedepannya nanti kita punya tim sendiri gitu. Ngomong-ngomong, tim abang di bisnis percetakan kemasan ini ada apa aja timnya isinya? Baru untuk saat ini timnya itu masih 2 orang ya, Wah, 2 orang yang ya, tetap tapi- ya. Oke. Cuman yang freelance ada, dan kita juga ada rekanan sama teman juga yang dia memang banyak membantu UMKM juga. Nah, apa perlu nanti saya bawa kemari? Yang mana? Jangan lah, nggak mau studionya. Bang, by the way bang, klien atau customer abang yang selama ini pernah pesan itu dari sektor mana aja? Ada nggak dari luar UMKM yang pesan? Oh, ada beberapa, ada yang dari perusahaan ya, udah Perusahaan. PT juga masih. Oke. Ada beberapa PT yang cetak dengan kita. Oh gitu ya? Iya, Oke. selain UMKM, tapi kebanyakan memang UMKM. Dan memang tujuan utamanya adalah UMKM. Supaya apa? UMKM ini supaya ya dia bisa bersaing gitu dengan Intinya naik produk-produk. kelas dan bermartabat. Kemarin Iya. ada ininya soalnya. Ada talk show-nya. slogannya, tagline-nya ya? Enggak. Kemarin ada talk show-nya Oh, ada bareng talk Kadis show-nya. Koperasi. Oh, Dinas UMKM. Koperasi. Ya, dan Iya, juga iya, harus iya. naik kelas dan bermartabat. Berarti ini abang ada masukin juga nggak sih ke pemerintahan buat programnya? Programnya Kan mereka ada atau program- pelatihan gitu ya? Iya gitu. Nah, untuk pelatihan memang ada. Ada memang baru-baru ini kita udah datang ke Dinas Koperasi UMKM Kota Medan ya. Kota Medan, oke. Nah, itu mungkin nanti ke depannya
bisa lah di lobby-lobby bagaimana caranya supaya nanti dari kita untuk melatih para UMKM di Kota Medan itu. Oke, dari segi packaging segala macam. Iya, Tapi benar. by the way, abang ada join organisasi atau komunitas nggak ini? Join organisasi atau komunitas? Mm-mm. Oh, untuk saat ini belum sih, Kak. Nggak ada UMKM binaan siapa gitu nggak ya? Oh, kalau di binaan saya masih sampai Oh, iya? sekarang. Karena di produk saya yang cemilan itu Masih. saya masuk di binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Oke. Iya. Dinas Koperasi Masih. Kota Medan aja yang belum pernah kesini nih. Kapan nih? Oh, Ayo Bu, iya. mari Bu, mari Ayo, Bu. Bener kan iya kan ya. Iya, Bang, Kak. tapi ngomong-ngomong nih Bang, kita balik lagi di masa pandemi ini. PPKM walaupun sudah level 2 tapi masih ada beberapa pembatasan dan kayak akhir tahun mau level 3 nih gitu ya. Iya. Menurut Abang PPKM itu sendiri buat pebisnis itu tantangan atau hambatan sih atau alasannya apa nih dari jawabannya yang Abang bilang nanti? Ya, kalau menurut saya pribadi, karena saya adalah pembuat kemasan, ya untuk dari segi hambatan ada pastinya. Karena ada beberapa dari teman-teman yang mempunyai usaha ini produknya bergantung sama situasi, kan gitu. Seperti yang kayak kita saat alami ini pandemi gitu kan. Dan ada juga yang memang teman-teman yang produknya di masa pandemi ini malah meningkatkan penjualan gitu. Jadi kalau secara pribadi saya lebih cenderung ke fleksibel ya atau kondisional ya. Oke, Iya kan? bisa jadi tantangan, bisa Bisa jadi jadi hambatan, gitu ya hambatan. kan. Ya sih, bang, orang pandemi sekarang ini lebih selektif dalam berpikir mengeluarkan Iya. uang untuk apa. Iya, Ya benar, kan, benar. makanan kah, sandang, pangan, papan. Waduh, kok kayak jadi pelajaran ini ya. Dan bang, pengen tahu nih pendapat abang nih. Iya. Selama menjadi pebisnis, menurut abang apa sih kelebihan menjadi seorang pebisnis biar bisa, kan kita lagi nonton Tribuners juga nih, biar mereka Iya. bisa berpikir kalau tahu kelebihannya tentu kan akan merubah mindset mereka. Menurut abang apa nih kelebihan menjadi pebisnis? Kalau kelebihannya apa ya? Pertama ya kita menyadari kalau kita ini sebenarnya bisa menjadi pengusaha yang mandiri ya. Jadi tidak semuanya bergantung sama orang lain gitu. Nah, kiat-kiatnya paling kalau misalkan kita merasa paling bawah, nah, kita harus yakin ada suatu saat nanti kita akan berganti posisi, kita akan menjadi di atas. Roda berputar lah gitu ya Iya, bang. benar ya? Kak, gitu. Oke, berarti yakin aja dulu bahwasanya kita bisa. Iya. Gitu ya. Mau bisnis apapun terserah. Gitu. Bener, iya tapi didasari dengan ilmu juga ya Kak. Benar. Dan ilmu itu didapat dengan belajar. Iya, jangan Nah, hanya bergantung pada aduh ya udahlah lihat Dan nasib aja gitu. bener, belajar juga berdasarkan pengalaman. Yes. Dari pengalaman kita bisa dapat pembelajaran. Walaupun pengalaman sulit ya bang. Iya kan benar belajar kan. Bener Kak. Pernah 2000 pis tadi kan? Pernah. Gagal kan? Benar. Di gudang diapain bang? Aduh. Jadi itu tadi Kak, kalau kita nggak memulai, kita nggak akan bisa gitu. Iya benar. Karena Mulai kebanyakan kan orang mau berbisnis aja harus butuh modal kan. Nah, padahal kalau kita memulai aja dulu dengan sebisa yang kita mampu, itu akan berjalan nanti sampai besar. Iya. Walaupun berjalannya pelan-pelan, Pelan-pelan. Tribuners, tapi tuh tetap bergerak daripada kalian diam di tempat tidak memikirkan apa-apa. Nah, pengen tahu nih Tribuners juga ya kan pastinya titip-titip komen ke Bang Hin. Siapa sih motivasi terbesar dalam hidup Bang Hin ini? Kalau motivasi terbesar ya, pertama ya Rasulullah SAW ya. Dua orang Karena yang pernah sama aku kayak karena kan baginda Rasulullah itu kan memang menganjurkan untuk berniaga ya, Iya. berdagang Itu ya, dia, benar. berdagang atau berwirausaha. Dan sampai saat ini ya itu tadi yang jadi berpegang teguh. Semenjak saya menjalankan pekerjaan atau bekerja di tempat orang, tentu ada masanya. Dan di saat itu saya memutuskan diri untuk niat untuk berniaga atau berdagang ataupun berwirausaha. Nah, itu saya tekuni. Bahkan saya berpikir bagaimana caranya dapat membantu orang lain dari apa yang saya perbuat. Benar. Gitu. Tapi pintu rezeki dari 10 9 berniaga kan ya? Iya, 9 benar. dari 10 dan plus dapat manfaat untuk membantu orang. Ya kan, Bang? Iya. Banyakin timnya, Bang, biar makin banyak ya kan Amin, lapangan iya. pekerjaan Amin, yang Kak. Amin. bisa diserap tentunya. Iya. Dan Bang Hin pengen tahu nih apa sih target ke depan yang ingin Abang lakukan lagi dan capai untuk ya bisnis inilah lebih kurang. Iya. Target kedepannya untuk di bidang bisnis percetakan ini kan memang untuk saat ini kan kita masih menggelutin bisnis percetakan yang
seperti yang kita lihat sekarang ini ada standing pouch ataupun ada model-model saset di bawah. Nah, itu nanti kedepannya targetnya adalah bagaimana menciptakan kemasan-kemasan lainnya selain standing pouch. Oh. Iya, karena ada memang beberapa. Kira-kira apa nih contohnya yang sudah ada di pikiran bayangan Abang nih? Ya seperti jenis-jenis kemasan yang mangkok ya, paperbowl ya. Oh, paperbowl ya, iya, benar. Karena menjadi kendala juga itu di Sumatera Utara, terkhusus di Medan. Saya sering mendapatkan pertanyaan, Bang, bisa cetak paperbowl. Nah, kebanyakan yang ada kan paperbowl polos nih. Iya. Yang kita tempel stiker. Stiker doang. Iya, benar. Iya kan? Benar Kak. Pernah tuh beli makanan ada tempel stiker ya. Rice bowl. Iya, rice bowl, paperbowl. Tempel aja gitu, benar-benar. Nah, tapi bagaimana ini nanti kedepannya bisa menciptakan itu juga supaya nanti UMKM di Medan ini nggak perlu juga jauh-jauh harus ke Jawa gitu kan? Benar, ya. Dan makin istilahnya makin menambah menarik produknya. Iya, gitu benar di Nah, branding. kan di bowl yang polos sama yang ada apanya, full printnya, gambarnya. Benar, apalagi anak milenial ya, papa belum makan foto dulu. Dan Bang, mau tahu nih Bang, sebelum ke bisnis ini, ada nggak kepribadian Abang nih dari yang sebelum berbisnis sampai sudah berbisnis ini yang berubah gitu? Waktu jadi karyawan dulu sama yang sekarang tuh aku kayak berubah di mana gitu? Ada nggak kepribadian yang berubah? Ya kepribadian yang berubah ya pastinya ada, tentunya ada ya kan. Paling tidak dari ini sih, dari diri sendiri seperti ya mungkin dulu waktu bekerja dikasih sekian masih ada rasa kayak mengeluh ya. Iya benar, bersyukur ya. Iya benar, itu saya alami itu pernah. Dan ketika saya mengelutin usaha berniaga ataupun berdagang dari 2014 ya, itu berapapun yang saya dapat, saya syukurin gitu. Hasil. Iya, walaupun itu lebih kecil pada saat itu daripada yang waktu jadi karyawan. Iya, karyawan gitu. Ada Jadi, ego yang kita buang di situ ya Bang ya. Iya, Istilahnya ini kerja keras loh. Gitu iya bener Kak. Beda sekali loh Kak memang Kak. Jadi pencapaian apa yang saya dapat waktu saya dahulu sama yang sekarang memang berbeda. Berarti berubah menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ya kan. Iya Kak. Apalagi kalau kita ngadepin customer ya Bang ya. Iya, Pernah benar ngadepin sekali. customer komplain yang sampai marah-marah? Gimana enggak? Ada. Tentunya ada. Kalau konsumen ini kan hampir rata-rata itu kalau udah ngeluh itu memang kesalahannya adalah di kita juga kan? Atau miskomunikasi? Itu pernah juga miskomunikasi dan tentunya kesalahannya seperti kayak keterlambatan barangnya tiba gitu kan? Benar. Ataupun ada barangnya yang belum lengkap gitu. Itu pasti ada dan itu harus dijalani dengan ya dihadapi dengan inilah, maksudnya lapang dada lah. Jangan terus kalau ada konsumen tuh marah-marah kita juga ikut marah-marah, enggak. Mau digas balik ya anak Medan nih. Enggak. Iya, tapi berarti itu ya Bang, Abang bisa menjadi lebih bersyukur, lebih bersabar ya kan, dan lebih bermanfaat tentunya ya kan, tentunya itu, karena UMKM terbantu sekali ini, dan pemerintah itu juga Bang kemarin ngomong-ngomong sama dinas koperasi, tapi bukan Kota Medan dan Sumatera Utara, Deli Serdang lah, bilang aja lah ya. Oh Deli Serdang ya, ada juga sih dari beberapa UMKM Deli Serdang yang catat dengan kita. Oh iya? Iya. Dan gimana responnya? Puas? Iya puas, ada juga ya, kemarin itu kalau nggak salah Dunia Patin tuh sama kita. Raja Patin belum. Dunia Patin, beda ya? Dunia Patin tuh masuk di Dinas Koperasi Deli Serdang. Oke. Raja Patin belum ada cetak dengan kita ataupun memang belum kita jumpai sih kliennya. Oke. Terus tapi Dunia Patin sama itu Bang produknya sama Raja Patin enggak ya? Kalau itu saya kurang tahu. Sama-sama pakai Baru Patin. ada lagi sih yang dari Dinas Koperasi. Oke. Mana ya? Ada nggak? Ada nggak di sini nih? Dicari. Apa namanya? Lupa ingat Bang. Aduh. Rata-rata dari Kota Medan semua nih ya Bang ya. Tapi ya, oke dibongkar aja dulu. Iya, memang ada sampel kita kan tadi bawa. Di rumah banyak lagi sampelnya. Bang, ini nih Tribuners nih sampel doang, nggak ada isinya ya. Ini kalau nggak salah dia masuk di Dinas Koperasi. Oh ini. Dinas Koperasi Deli Serdang, katanya. Ya, saya tahu. Ini, yang ini di, ini PMPO, ini di Dinas Ketahanan Pangan ada. Dia banyak sih. Intinya banyak juga UMKM ya, banyak UMKM yang ada di dinas-dinas yang bekerja sama di dinas.
Itu ceritanya dengan kita juga. Mempercayakan, Iya. ya kan, promosi produk yang berapa detik ini tadi, iklan ini tadi, Iya. ke Medan Cetak Kemasan. Nah, ini yang dari Tobatus, ini dari Bali G. Terus, iya ampun bang, sampai Bali G sana ya. Iya, Kak. Keripik Banyak, kentang Kak. loh, keripik kentang loh ya. Iya. Oh, ini yang sering kita ini kan, bangga buatan Iya, Indonesia. benar. Tetap ikut ini ya bang, logo-logo seperti ini ya. Ya enggak, ini kemarin kalau Iya. logo ini tetap kita masukin, tapi ini kan ada logo tambahan ya. Iya, beli kreatif Danau Toba. Nah, ini program dari Kemenparekraf kemarin Oke. ya, yang diadakan di Toba untuk UMKM di sana yang Di terpilih. sana iya. Nah, dan membuat cetak kemasan ini dengan kita kemarin itu. Iya. Dan ini bermanfaat juga sih bang, bangga Iya. buatan Indonesia gini. Kita mempromosikan usaha-usaha atau produk-produk lokal untuk dikonsumsi karena kita bangga Iya. punya produknya banyak loh ya. Benar. Waduh, bang keren nih. Terus, bisnis dari Bang Hin. Satu Apa nih, lagi, Bang? kemasan ini Kak. Kemasan ini dapat menaikkan daya jual produk. Oke. Ini saya kasih contoh. Jadi ketika produk kita masih menggunakan ini dengan ditempel stiker, dengan isi yang sama, mungkin sekitar 200 gram? muatnya 100 lah ya. 100 ya? Oke. dengan produk ini. Nah, kita jual dengan harga 10.000, ya kan? Terbilang cukup mahal mungkin ya. Kalau yang ini? Iya. Iya. Nah, tapi kalau udah pakai kemasan menarik kayak gini, Iya. kita jual dengan 10.000, worth it kan? Ya worth it lah pastinya. Iya kan? Tentunya ya kan? Orang pun udah mikir, "Aduh, kemasannya bagus. Kemasannya gitu. bagus ya. Nah, jadi sebenarnya dengan kemasan yang menarik dapat meningkatkan nilai jual. Untung bisa lebih. Iya benar. Iya, benar sih. Ya kita ngebayangin ya di minimarket ya, minimarket modern yang kayak di Maret gitu kan. Iya, Nah, Iya. itu produk yang dijual itu isinya nggak terlalu banyak. Isinya angin gitu. Ah. Nggak bilang ya. Ya nggak bilang. Tapi istrinya tidak terlalu banyak. Iya. Tapi harganya bisa selangit. Yes. Karena apa? Karena kemasan. Benar. Kemasannya menarik. Benar. Harganya nggak jadi patokan. Pokoknya kemasan menarik, rasanya enak, orang bakalan repeat. Iya, repeat order. Dan bang, satu lagi, biasanya orang kalau lihat ini kan, nah ini kemasan yang masuk ini nih AC nih, jadi lebih mahal. Nah, kadang-kadang gitu. Kalau yang ini nggak nih, ini kemasan yang ada di jalanan atau di pinggir-pinggir jalan lah ya, atau rumah tangga. Iya. Tapi rumah tangga pun bisa kok beralih ke sini ya bang. Bisa banyak juga sih yang usaha rumahan yang dia, makanya tadi sistem penjualannya itu di masa pandemi ini kebanyakan dari online. Iya. Beralihlah ke digital nih buat UMKM ya kan. Iya benar Kak. Biar meningkatkan penjualan sama nilai jual. Iya benar sekali. Penjualan naik, nilai jualnya bahkan benar apa bilang tadi bang. Iya. Kalau yang tadinya 10.000 di 10.000 kemasan yang biasa. polos orang nggak mau. Tapi kalau yang cuma nambah biaya produksi sedikit lah itu ya bang per piece. Soal maunya itu sebenarnya balik ke marketing, tapi kita butuh waktu untuk meyakinkan dia. Kadang mulut udah sampai bebusa ini Kak ya. Belum tentu dia beli gitu. Marketing Udah sampai ya. bebusa dah. Nah, tapi kalau udah kemasan begini, ini yang berbicara kemasannya doang Nggak gitu. usah ngomong gini, tunjukin aja ya. Boleh dicoba. Iya. Oke. Misalnya ada orang nanya itu komposisinya apa, baca doang, baca ini ada. Gak usah ngomong bang, balik aja kemasannya. Expirednya kapan? Balik aja. Sudah punya izin Dinkes atau halal MUI? Kan pasti ada ya bang. Kalau UMKM yang sudah punya pasti akan. Jadi memang perlunya UMKM itu ya. Ini saya support juga yang katakan pemerintah, bahwasannya UMKM ini harus memiliki izin-izin ya, legalitasnya seperti izin Dinkes ataupun BPOM ataupun halal, itu harus diurus supaya apa? Benar. Itu penting untuk si pemilik produk ataupun produknya juga gitu, biar konsumen tuh lebih yakin dengan kualitas produknya. Benar, trustnya customer tuh dapet. Tanpa harus tanya, halal nggak sih? Udah lihat aja kan ada logonya gitu ya kan bang? Iya, walaupun nanti ada logo yang dicantumkan dan ada nomornya, itu bisa dicek. Kan? Iya, bisa di scan barcode segala macam kan biasa ada tuh ya. Oke, itu nomor izinnya dicek lah langsung ya kan. Sekarang serba gampang semuanya. Dan Bang Hin, yang terakhir, wah kita hampir sejam loh ini ya. Tadi aku bilang 45 menit ya kan, sejam. Nah, terakhir nih Bang, buat Tribuners biar bisa belajar ya lebih banyak lagi dari sosok-sosok yang inspiratif, menarik seperti ini. Boleh dong Bang share ke Tribuners nih kira-kira apa ya tips-tips atau ya tips dari Abang lah, versi Abang bagaimana menjadi seorang pribadi yang
bisa menginspirasi. Seperti sekarang inilah menginspirasi. Gitu ya. Ya, pertama ya kita jangan menganggap bisnis kita yang kita jalani itu adalah bisnis kecil. Kita harus memikirkan bahwasannya sekecil apapun bisnis yang kita jalanin, kita anggap aja itu bisnis yang besar. Berpikir besar dulu gitu Iya. ya. Iya, benar. Itu dia. Yang penting ketika kita menjalankan suatu bisnis dan kita lihat bisnisnya ini masih kecil gitu. Bisnisnya itu masih di angka-angka kecil. Dengan omset kecil, Tapi mindset kita itu udah menganggap bisnis kita ini bisnis besar. Itu penting sekali itu buat teman-teman ya. Untuk kepercayaan diri ya Bang ya. Iya. Supaya istilahnya lebih pede Iya, melakukan. biar lebih pede lagi. Benar-benar. Karena saya juga mendapatkan motivasi seperti itu dari orang-orang yang di atas sana yang lebih besar. Ternyata pernah di titik yang terendah. orang nggak akan bisa tiba-tiba melejit ya Bang. Iya. Oke, dan Bang Hin ini seorang yang kita bilang cukup nekat ya, orang sudah punya gaji bulanan ya kan, tiba-tiba dia beralih lagi ke yang nggak, padahal angkanya Iya lebih benar, rendah. lebih rendah Kak. Iya. Tapi keren ya. Kalau ceritanya dulu itu, wah jualan keripik taruh dalam tas, tuh keripik yang plastik tadi, tempel kertas di fotokopi sampai luntur-luntur tuh tulisannya, gitu kan? Sampai segitu. Iya, sampai luntur tintanya tuh, wah, tuh jual masuk tas, masuk ke mall-mall. Sampai kayak gitu, masuk ke mall-mall. Masuk ke mall loh dianya. Masuk ke mall bukan mau shopping, tapi mau nawarkan keripik ke karyawan-karyawan yang kerja di mall. Oh gitu, targetnya itu masih karyawan. Tapi kalau sudah seperti ini, kemasan seperti ini udah pede. Iya. Masuk di barisan terdepan nih, nah, udah bisa masuk mall lah ya kan, kelas. Kalau udah kayak gini mah masuk ke mall terpajang sendiri. Iya, nggak usah ditawarin lagi. Nggak usah gitu ya, tawarin. Bang. Oke, nah Bang Hin, kita sudah sampai di acara. Iya, Terima kasih sudah hadir. Iya Kak, sama-sama. Terima kasih sudah berbagi ya kan, bagaimana bisnis ini bisa menginspirasi dan ya kan nggak nyangka juga kan ya, orang karyawan swasta bisa jadi seorang pebisnis, sampai dari bisnis kecil sampai bisnis yang membantu. Iya, membantu untuk UMKM. Benar. Dan Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menjadi inspirasi buat kalian untuk bisa menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dan akhir kata, saya Tana Sution bersama Bang Hin dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.